Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika bi kulli waqtin wahid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, para jamaah semua yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus Allah limpahkan kepada kita badan yang sehat, sehat afiat, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah rumah tangganya, berkah ilmunya, berkah anak-anaknya, kabul hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, disegerakan cita-citanya, dan dijadikan menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tetapkan kita memiliki akhir hayat yang husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzat, yang mana di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di kajian rutin kita setiap malam Rabu setelah kita baca Maulid Situn Duror. Alhamdulillah kita ngaji sama-sama di sini. Kita niatin insyaallah cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini membawa kemanfaatan, membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi kebaikan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan saya tidak putus dan henti-hentinya untuk terus mengingatkan kepada kalian untuk istiqamah di sela-sela mungkin kesibukan kalian yang begitu luar biasa. Karena istiqomah itu penting banget. Enggak apa-apa kita mau dibilang apa sama orang, yang penting istiqomah. Kita niatin insyaallah manfaat kebaikan kita, karena kita tidak tahu nanti masuk surganya Allah lewat pintu mana. Dan kita harapkan dengan istiqomah ini Allah berikan kita derajat kemanfaatan dan kebaikan serta kemuliaan dalam hidup maupun akhir hidup kita insyaallah. Alhamdulillah, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa istiqomah itu berat sekali, berat banget ya insyaallah. Cuman akan menjadi ringan bagi orang-orang yang mereka memang dengan niat cari ridha Allah, berangkatnya karena cinta. Kalau orang berangkat karena cinta, insya Allah dia semuanya akan melaluinya, akan melewatinya, dan akan berjalan dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan karena cinta. Maka munculkan cinta kita sama Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ini, agar kita ketika menghadiri majelis berangkatnya karena cinta. Kalau orang berangkatnya karena cinta, insya Allah hati kita riang, hati kita bahagia, hati kita tenang insya Allah. Dan tentunya bagi teman-teman kita yang sakit, Allah berikan sehat afiat, diberikan kesembuhan. Yang mereka dalam keadaan sibuk urusannya, semoga Allah lancarkan urusannya. Yang mereka malas, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan dari berbagai macam kemalasannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dawahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa ma'utiyat ummatun minal yaqini afdalu mimma utiyat ummati. Jadi tidak ada satupun umat ya ma'utiyat
ummatun minal yaqini afdalu mimma utiyat ummati. Tidak ada satupun umat yang diberikan keyakinan yang lebih istimewa, lebih bagus daripada yaitu yang diberikan kepada umatku. Jadi baginda Nabi sudah menyampaikan bahwa kita ini umatnya baginda Nabi diberikan keistimewaan, yaitu punya keyakinan yang lebih daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu. Dalam hal apa? Dalam hal keyakinan kita, insya Allah kita yakin Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi kita, dan insya Allah dengan sebab ucapan baginda Nabi kita semuanya insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya baginda Nabi juga menyampaikan, bantu aku, kata Kanjeng Nabi kan, kalau ingin di surga maka bantu aku, yaitu perbaiki sholatmu, kata baginda Nabi. Dan tentunya dalam hal ini juga berkaitan mengenai menuntut ilmu. Nah, jadi ada bagusnya kita untuk belajar untuk istiqomah tadi tersebut, karena memang ketika kita meyakini hal-hal yang disampaikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah serta didawuhkan oleh baginda Nabi, maka kita makin tambah mantap, tambah kuat. Seperti apa saja deh pokoknya. Nah, hidup ini kan saya sering bilang kepada kalian, begitu sulit bagi orang yang menjadikan hidup ini sulit. Tapi hidup ini akan menjadi nikmat bagi orang yang menikmati hidup ini. Maksudnya gimana, Beb? Maksudnya tuh ya kesusahan apa saja itu, ya itu hal yang lumrah, namanya orang hidup. Kalau orang yang mati, dia tidak bakal lagi sudah merasakan kesusahan, kecuali dia nanti ditanya nanti di alam barzahnya, kesusahannya sudah beda lagi, bukan di dunia. Maka di dunia ini ya wajar, ada susah, ada suka, ada duka. Saya sering menyampaikan kepada kalian supaya apa? Supaya kalian itu ada semangat untuk mencari ridhonya Allah, semangat untuk menggapai cintanya kepada Allah dan cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Allah dan Rasul, maka tidak akan bisa kita sampai kepada cintanya kepada Allah dan Rasul tadi tersebut apabila kita tidak menjadikan diri kita menjadi orang yang mulai dari sekarang untuk memahami dan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tentunya pasti dalam hidup ini kan kalian mengalami kesulitan-kesulitan. Kadang ada orang punya duit, kadang ada orang tak punya duit, kadang ada orang yang dompetnya tebal, kadang ada orang dompetnya tipis, kadang ada yang punya kerjaan, kadang ada yang tidak punya kerjaan. Nah, tapi tetaplah kalian ikhtiar dan tetap kalian berdoa kepada Allah, karena Allah sebaik-baiknya yang menentukan alur cerita kita, dan dialah yang mengerti apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi, itu Allah. Nah, banyak orang kaya Allah jadikan dia kemudian menjadi hina, banyak orang mulia Allah jatuhkan menjadi hina, tapi ada orang yang dia miskin Allah jadikan dia menjadi kaya, ada orang yang dia hina Allah angkat derajatnya menjadi orang mulia. Nah, maka ini banyak hal seperti tadi tersebut. Maka jangan sampai kita punya prasangka buruk sama Allah. Prasangka buruk sama Allah ini dalam segala hal, ya, apa saja. Pokoknya kalian tak usah punya prasangka buruk sama Allah, dan tetaplah prasangka baik walaupun di saat engkau pedih kayak apapun, susahnya hidup ini.
Karena kalau cerita susah, tidak akan bisa mengalahkan kesusahannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita sesusah-susahnya kita masih makan, tapi baginda Nabi sesusah-susahnya baginda Nabi bisa makan sampai tidak makan sampai 2 hari. Nah itu luar biasa, cuma minum dengan air putih. Kenapa? Bukan Nabi tidak bisa, tapi harta yang beliau miliki atau sesuatu yang beliau miliki, makanan yang beliau miliki disampaikan diberikan tadi tersebut kepada orang yang mereka membutuhkannya. Jadi bersyukurlah kalian bahwa sebenarnya di sela kesusahan, alhamdulillah kalian masih dikasih umur panjang. Nah, insya Allah orang yang beriman kepada Allah itu insya Allah tidak akan mati kelaparan. Benar, tidak akan insya Allah mati kelaparan, tidak akan ya. Nah, dan orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia tidak akan bunuh diri menghadapi hidup ini. Ada orang yang dia sudah susah benar dalam hidup ini, benar-benar kesusahan ada dalam hidup dia, kesulitan ada dalam hidup dia, segala macam ujian ada dalam hidup dia, sehingga seakan-akan dia merasa tidak mampu. Dari ketidakmampuannya tersebut hilanglah dia kepercayaan, hilanglah dia rasa cinta, hilanglah dia keimanan dia kepada Allah, hingga kemudian dia ngambillah tali kemudian digantungkan di leher dia dan menghabisi hidup dia hanya dengan disebabkan tidak kuat dia menghadapi hidup ini. Maka tidak usah kita hal kayak gini nih, tidak usah diikut orang-orang kayak gini nih. Mereka orang yang seperti ini, dia tidak mengerti, tidak kenal siapa Tuhan dia tidak paham, dan mungkin dia tidak ada cintanya sama Allah wa Rasulullah SAW. Tidak usah kita bahasa anak zaman sekarang tuh cemen ya, tahu cemen? Cemen kalau dikasih ujian sama Allah jadi penakut, terus baperan. Nah, dikasih musibah sama Allah baperan, dikasih ujian sama Allah baperan. Ujian tuh banyak macam-macamnya. Ada ujian pekerjaanmu, ada ujian rezekimu, ada ujian rumahmu, ada ujian anak-anakmu, ada ujian istrimu, macam-macam. Nah, ada juga ujian mungkin dari orang lain yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka ngadepin ujian itu ya kau jalani aja, tidak usah kemudian dengan ujian tersebut kau menyerah, lalu kau udahlah, aku mau bunuh diri aja di bawah pohon tomat. Nah, mana bisa pohon tomat ya? Nah, pohon tomat dipakai bunuh diri ya, tidak bisa juga. Nah, ada orang yang pengen bunuh diri. Pohon mangga besar, dia ngambil tali, dia mau bunuh diri karena hidupnya susah luar biasa, membuat dia kemudian hilang rasa semangat hidupnya itu hilang. Dia beli tali, dia siapkan tali, dia beli tali 3 meter, dia siapkan, habis itu dia gantung di pohon mangga. Ternyata begitu dia ngikat di pohon mangga, lehernya dia jatuhkan badan, lebih talinya jatuh dia ke tanah. Nah, coba niat dia mau bunuh diri, akhirnya tidak jadi mati. Yang ada juga malah ke rumah sakit coba. Nah, pinggangnya tuh tulangnya patah retak gara-gara mati tada, hidup pun tak ada coba. Nah, dikasih panjang umur sama Allah. Ada orang yang juga dia pengen bunuh diri, tapi masih ada sisa cintanya dia kepada Allah tersebut, lalu kemudian sama Allah perintahkan kepada malaikat maut, jangan kau cabut dia, aku masih pengen dia hidup. Nah, sama malaikat maut tidak dikasih, tidak dicabut tadi tersebut. Nah, lalu kemudian ketika bunuh diri baru dapat 1 menit, tetangganya datang, Anda bunuh diri, diselamatin. Coba, pengennya dia mati, ternyata ditemukan sama tetangga, ditemukan sama orang yang dia kenal, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, hidup lagi. Nah, ada orang yang mau bunuh diri juga, dia minum baygon, karena supaya tidak pahit, minum baygon rasa jeruk dia kan. Nah, minum dia baygon, begitu minum baygon berbusa mulutnya, ternyata tidak mati-mati juga.
Dia hanya pingsan sesaat, kemudian dibawa sama orang, ketahuan orang, dibawa sama orang ke rumah sakit, sembuh. Nah, sembuh, wah, dari sembuh tadi disebut, dia sadar, dilihat orang-orang banyak sekitar dia. Dia cerita, aku di mana nih ya, coba. Dia bilang gitu, kau di rumah sakit nih. Nah, lalu temannya bilang, kau lama tak sadar. Nah, karena orang yang mau bunuh diri ini tadi kemudian dia melihat ada kesempatan nih aku membualkan orang. Dia bilang, itulah dalam pada saat aku tidak sadar, kata dia. Nah, mulai nih, aku dibawa jalan-jalan sama orang yang pakai jubah putih, pakai baju putih, semuanya aku dilihatkan surga, dilihatkan neraka. Ini campur meramput jadi akhirnya nih diselamatkan sama Allah, bukan untuk dia tobat, malahan dia jadinya berbuat maksiat. Nah, maka biasanya kalau orang dia sudah diselamatkan itu biasanya ketika dibawa ke rumah sakit dia sadar, dia nangis. Ya Allah, panjang umur aku nih. Nah, coba. Kalau Allah tidak menghendakin dia mati, tidak akan bisa. Tapi kalau memang ada orang yang bunuh diri, misalkan orang yang bunuh diri itu kemudian dia mati, itu gimana? Hukumnya bagaimana? Ya dia sudah mengambil takdir yang sudah Allah tetapkan buat dia. Sebenarnya belum dia, tapi dia mengambilnya lebih awal. Nah, itu bahaya. Ini menyalahi takdirnya Allah, menyalahi golok ketetapannya Allah. Terjun dari bangunan tingkat 7. Nah, mati, pecah, badannya hancur segala macam. Dia menyalahi, harusnya dia bisa berpikir karena dia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Maka orang yang bunuh diri tersebut, mereka tidak termasuk orang-orang yang mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalian kalau diuji sama Allah, jangan mau bunuh diri, enggak usah. Aku tak kuat hidup nih, Beb. Ngapa pula? Udah duit tak ada, kerjaan tak ada, istri lagi nak puang ajar sama aku. Udah, enggak usah. Kita lalu gara-gara itu lalu nak bunuh diri segala macam. Aku minum obat nyamuk, Beb, tak mempan, Beb. Nah, obat nyamuk baygon tak ada mempan, aku masih hidup. Aku minum racun tikus, masih gak aku hidup. Iya, racun tikusnya dimakan mudah nih kan. Habis itu aku minum minum racun-racun yang lain tuh, sampai racun rumput itu, apa namanya racun rumput tuh? Rumput tuh masih hidup gak? Nah, malah rambut aku kuning semua, lanjut ya. Bukan malah mati, rambutnya malah kuning ya. Nah, masih hidup coba. Kenapa? Allah menetapkan dia masih hidup. Nggak bisa. Kau mau mati segala macam. Kalau Allah tetapkan kau masih hidup karena aku masih nunggu taubatmu. Ada, tunggu taubatnya. Nangis dia sama Allah. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Orang yang seperti ini, masya Allah. Nggak usah kalian susah hidup ini. Memang berat tuh, duit tak ada, kerjaan tak ada, punya istri, waduh yang luar biasa, tak bisa diatur. Pening pala tuh, itu melepuk orang pun berani kata orang tuh kan. Nah, coba tambah lagi duit tak ada, kerjaan tak ada, istri suka ngelawan suami, habis itu sakit gigi bengkak gigi pipinya. Udahlah. Nah, tiap hari ditagih utang lagi semua. Aduh, itu pening kepala tuh. Nah, makanya kita alhamdulillah masih seperti ini. Nah, alhamdulillah Allah masih berikan kita badan sehat. Maka kumpul di majlis itu nikmat, insyaallah. Nah, kalau masalah bab keluarga, ya kau didik saja istrimu. Masalah rezeki, ya kau syukurin aja apa yang ada, nikmatin hidupmu. Saya sering bilang kepada kalian, kalau kau susah, tidak ada yang dimakan, kita puasa aja kayak baginda Nabi. Wah, itu luar biasa tuh kalau kita bisa seperti itu, puasa sunnah. Nah, kalau kemudian ada masalah, ada apa saja ujian-ujian tuh, ya kau sabar. Istri segala macam kayaknya tidak bisa diatur, sabar dan didik dia. Nah, didik dia.
Bagaimana terhadap istri yang mereka selalu ini menghadapi istri yang tidak mau dengar omongan suami? Misalkan pelan-pelan kau didiknya, pelan-pelan. Perempuan ini dia tak ada kata tak benar, benar terus bagi dia, benar. Saya kasih contoh ya, bulan puasa, panas berdengkang. Ini istri misalkan bilang, Pak, antarkan aku Pak. Apa? Kemana? Mau ke pasar. Gila panas berdengkang nih, jam 1. Kan? Panas berdengkang, puasa lagi kan. Nah, udah gitu, pasar mau cari apa? Mau beli taplak meja buat lebaran. Nah, ya, iyalah. Beli, diantarlah nih. Suami ini karena Masya Allah pergi, diajak. Panas berdengkang. Nah, ikutlah segala macam. Yang laki ini dia nunggulah di parkiran. Ngokok pun tak bisa, ngopi pun tak ada, bengong ya palingan kan. Nah, akhirnya datanglah si istri ini. Nah, kalau istri itu udah datang, dia datang itu bukan hanya buat taplak meja, terus nanti ada apa bumbu kue, terus nanti ada cetakan kue, terus ada nanti apa besi untuk orden, nanti beli ini kue ini, beli ini segala macam, beli panci kecil, beli gelas kecil. Kalau ada situasi kayak gitu, kalian menghadapi kayak gitu, tak usah kau omongan dia. Iya, halo. Nah, tak usah kalian bilang sama dia banyak benar, tak usah. Asal kau omongan dia bisa lebih merepek lagi daripada itu, benar. Asal kita bilang apa kau beli ni? Kamu tak tahu, bapaknya tak tahu. Inilah ni karena laki-laki tak pernah ngurus. Udah panjang tu cerita. Tak usah. Apa gimana panas berdengkang gitu? Iya kan jalan. Iya kan ya. Asal udah iya kan. Oh beli banyak nih. Karena dia pasti tak ada ceritanya perempuan. Kalian boleh lihat perempuan beli barang itu satu tidak ada ceritanya. Kau udah beli, misalkan beli barang, dia pamit misalkan sama Pak mau ke warung beli ini, udah nanti ada tuh aksesoris tuh. Yang lain beli ini. Kalau kalian menghadapi barang seperti ini, Anda usah kalian tanya macam-macam, dah usah. Itu bintang 7 boy, tak bisa. Asal kau kasih tahu, bisa pening malah gitu malahan ya. Nah seperti itu. Nah, tapi istri juga harus bisa dididik. Istri kita didik dengan baik. Nah, Beb, bagaimana istri yang misalkan kalau suami pergi, dia pergi kak? Nah, suami pergi, dia nak pergi. Selama suami pergi dan dia sebelum suami pergi, dia pamit kepada suaminya mau pergi, boleh. Nah, tapi kadang ada tuh nanti tuh ditanya, kau pamit tak sama laki kau? Oh enggak, Beb, dia udah tahu dah. Nah, ini bukan masalah tahunya, tapi masalah pamit. Dapat redha enggak dari suami? Kalau tahu ya tahu, tapi masalah izin apa enggak, dapat izin apa enggak, itu yang paling penting. Nah, maka seorang istri tidak dibolehkan dia keluar. Kalau suaminya misalkan dia sedang keluar, kemudian dia bilang sama istrinya, jangan kau keluar rumah. Kalau aku belum pulang, kau tunggu di rumah. Nah, maka wajib bagi istri ini untuk menaati suaminya. Nah, kecuali darurat. Misalkan kalau suaminya sudah bicara seperti itu dan dia menyampaikan, "Bang, Pak, tapi aku ni kan ini ada mau belikan susu buat anak. Boleh tak?" Nah, suami bilang, "Oh ya, boleh. Tapi balik cepat." Nah, boleh. Tapi itu pun tidak sangat dianjurkan. Kalau udah suami dah bilang jangan kau pergi, maka jangan kita pergi. Kasih tahu sama istri kita, ajarin. Ketika kita keluar, jangan buat istrimu juga bisa keluar, kecuali kalau engkau memberi izin. Kalau kalian memberi izin, boleh silakan, tidak masalah. Tapi kalau kalian tidak berizin, ya jangan. Ajarin untuk seperti itu. Kenapa?
Di akhirat nanti pentingnya itu seperti itu. Ini zaman sudah zaman luar biasa. Tak peduli lagi dah orang dengan syariat. Benar. Para wanita-wanita udah tidak peduli lagi dia dengan syariat-syariatnya itu udah tidak peduli. Kadang berhias dia keluar lebih cantik di luar daripada di depan suaminya. Betul tak? Dosa malu-malu. Saya yakin pasti istri kita gitu kak. Nah ya betul. Karena zaman sekarang udah seperti itu. Dia bisa nampak cantik di luar, tapi sama suaminya dia tidak bisa nampak cantik. Nah ini hati-hati. Ini zaman sudah zaman seperti ini. Orang sudah ketika para wanita dan seorang suami dia tidak mampu menasihati istri dan si istri sudah berbuat semau dia. Ini zaman sudah zaman akhir. Orang sudah tidak peduli dengan syariat, padahal syariat itu penting. Nah, mempercantik diri di hadapan orang daripada suami itu dihukumin dosa. Nggak boleh kita, kecuali kalau kalian suaminya redha, ya tak apa-apalah kau cantik-cantik itu. Nah, itu pun tetap tidak dibolehkan seorang suami memberikan fatwa seperti itu karena dikhawatirkan menjadi fitnah. Kenapa? Ada yang orang harusnya tidak perlu dapat dosa, tapi bisa dapat dosa gara-gara istri kita. Loh gimana tuh Beb? Contoh, istri kita berdandan nih misalkan, pergi, kalian membiarkannya. Oh udah Beb, saya tidak apa-apa Beb, daripada nanti dia bikin malu saya, dia udah jelek, tidak dandan lagi, tambah jelek lagi. Nah, mau dandan aja jelek apalagi dandan ya. Nah, tapi tidak apa-apa kalian menyetujuinya misalkan. Kemudian dengan sebab kalian menyetujui tersebut mengizinkan dia tampil kemudian menjadi berdandan dengan luar biasa. Ketika dilihat oleh orang kelompok laki-laki, kemudian menjadi satu maksiat mata kepada laki-laki lain, dan orang laki-laki sekelompok laki itu mendapatkan dosa dengan sebab perempuan tadi tersebut yang berpakaian secara berlebihan. Itu orang bisa dapat dosa dikarenakan sebab perempuan tadi tersebut. Dan dosa perempuan yang dia seorang istri yang dia keluar disetujui oleh suaminya dengan berdandan, dia siap suaminya harus bertanggung jawab. Bayangkan dosa istri kita yang nanggung. Makanya jangan sampai kita nanggung dosa yang tak jelas. Kalau bisa ajarkan. Mau dandan Islam bukan berarti tidak bolehkan seorang istri untuk berdandan. Boleh, tapi sepatutnya, secukupnya, tidak berlebihan. Begitu juga dalam minyak wangi. Tak boleh kita biarkan istri kita keluar dengan minyak wangi yang luar biasa. Wah, tak boleh. Minyak wangi yang berlebihan itu tak boleh, secukupnya saja. Nah, alhamdulillah Beb, istri saya tak pernah pakai minyak wangi. Pakai apa? Minyak angin. Sakit berarti si kau ni ya. Demam mungkin kan. Nah, enggak begitu-gitu ya. Jangan, bukan berarti kemudian tak boleh pakai minyak wangi itu istri lalu kemudian pakai Remason, pakai Balpirik ya, pakai Fresh-Care. Enggak gitu juga. Tapi tetap sepantasnya aja. Enggak usah berlebihan, karena yang berlebihan tidak dibolehkan dan itu mengandung dosa. Enggak boleh. Wanginya seorang wanita yang dia lewat menimbulkan hasrat birahi atau nafsu dan maksiat kepada sekelompok laki-laki yang dilewatinya, itu mengandung dosa. Bayangkan, ngeri kita. Ngeri kita. Makanya jangan biarkan istri kita dapat dosa gara-gara kita membiarkannya. Tapi didik istri kita dengan didikan yang baik. Ajarkan dia kalau mau keluar, dia pamit sama suaminya. Dia cari ridha suaminya. Beb, kalau misalkan Beb suami saya ini Beb, dia ndak berizin sama saya dan juga tidak berizin tapi juga seakan-akan mengizinkan. Maksudnya diam. Saya minta izin diam deh Beb. Gimana Beb? Nah,
Bagaimana apa yang harus kita hadapi ini? Nah, seorang wanita, seorang istri yang menghadapi suami yang dia tidak menjawab ketika dimintai izin oleh istrinya mau pergi, maka alangkah baiknya dia tidak pergi untuk keluar. Itu jauh lebih bagus. Kenapa? Menghindari pertengkaran. Kita tak tahu sebab apa laki tadi tersebut dia tak jawab, sebab apa dia laki itu dia tak ngomong, atau sebab apa dia tak mengizinkan atau mengizinkan dia diam saja dalam hati. Tidak ada yang tahu hati laki tadi tersebut, hati suami tadi tersebut, kecuali dia dan Allah. Menghadapi hal seperti ini, maka seorang istri lebih bagus dia tetap di rumahnya dan tidak keluar, dan dia menyenangkan suaminya karena Allah. Nggak usah. Nah, ini penting buat kita dalam kehidupan berumah tangga, terutama bagi kalian yang mungkin pernah kita rumah tangga, mungkin ada keributan, itu kan hal yang lumrah. Lalu kemudian diam-diaman boleh, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai lama juga. Nah, batasin. Nah, komunikasi tetap ada. Marah boleh, malah kepada istri, maksudnya tadi disebut memberi pendidikan kepada istri boleh, tapi jangan sampai tak ngomong, tetap kok masih bisa ngomong lah gitu. Nah, jadi tidak diam-diam aja. Nah, jadi ketika istri kita, misalkan istri kita dia mau keluar, kalian diam, maka ajarin istri kita untuk tidak keluar dari rumah kita. Khawatirnya ketika kemudian di dalam hati daripada suami tadi tersebut, diamnya ternyata tidak ridho. Nah, itu ngeri. Setiap langkah istri itu mendapatkan daripada laknatnya Allah, laknatnya Rasulullah, laknatnya malaikat. Ya Allah, ngeri kita. Nah, karena kalau udah suami tak ridho itu bahaya. Loh Beb, sekarang bagaimana kalau istri yang tak ridho sekarang? Nah, ini kan sekarang kita balik nih. Laki-laki yang suka keluar dia tanpa pamit sama istri. Bagaimana ini? Nah, istrinya tidak redha, maka disampaikan bahwa seorang istri yang tidak memberikan redha kepada suaminya dihukumin dosa. Nggak boleh. Dia tidak punya hak untuk tidak redha dari itu. Tapi perginya laki-laki ini jelas. Ya, maksudnya perginya laki-laki ini jelas. Kalau perginya karena maksiat, dosa. Nah, contoh perginya karena untuk judi, perginya untuk misalkan untuk hal-hal yang maksiat lah, perbuatan dosa. Nah, ke tempat hal-hal yang negatif, itu dosa. Itu dosa. Tapi kalau perginya tuh baik, pengajian, apalagi kemudian kerja, apalagi kemudian menyenangkan orang tuanya, atau untuk mendatangi saudaranya yang sakit atau apa saja. Nah, dia bilang sama istrinya, aku pergi loh. Enggak boleh. Bapak harus di sini, abang harus di sini. Nah, aku tak rela abang atau bapak keluar dari rumah ini. Tak boleh seperti itu. Nah, istri yang seperti ini dihukumin dosa. Kalau lakinya tadi disebut keluarnya untuk kebaikan, ya. Nah, inilah jadi seorang istri itu berat. Tapi dalam hidup nih ya, dalam dunia ini dia berat, bukan berat, maksudnya ada rambu-rambu syariat yang harus dia ikuti. Tapi kalau dia mengikuti rambu syariat ini, maka jalan mudah atau jalan tol menuju surganya Allah. Paling gampang seorang istri itu masuk surga. Paling gampang. Nah, paling gampang. Istri kita tuh paling gampang masuk surga. Syaratnya apa? Satu, taat. Pertama, menjalankan kewajiban Allah semuanya, menjauhi larangan Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Udah. Taat kepada suami dalam bentuk apapun. Nah, taat aja. Nah, masalah istri yang garang atau istri yang suka bantah itu relatif.
Kadangkala pertengkaran itu terjadi, bantahan itu terjadi mungkin karena sebab kita sendiri mungkin, atau yang membuat dia kesal atau apa saja, atau memang sudah sifatnya seperti itu, maka kau sabar. Tapi istri yang dia taat kepada suaminya karena Allah, maka insya Allah dia jalan mudah menuju surganya Allah. Nah, makanya ketika kalian kepada istri kalian ajarin. Kadang rumah tangga itu penting juga. Nih saya kasih tahu kepada kalian. Rumah tangga itu penting untuk saling bicara. Contoh gini. Kalau aku diam, misalkan gitu, kalian bilang sama istri kalian, ketika kau mau pergi aku diam, kau jangan pergi. Nah itu kalau misalkan kalian belum marah. Nah, kalian udah ngomong dulu sebelumnya. Kalau kita lagi marahan, kau minta pamit kau mau pamit keluar sama aku diam, kau jangan pergi ya. Kasih tahu. Nah, kasih tahu pada saat itu. Jangan kemudian udah marahan, istri pun ganti kau lah, marah-marah lah, aku nak pergi. Nah, lakinya marah, istrinya pun marah, dia pergi. Tak boleh seperti itu. Nah, tak boleh. Ini yang dinamakan nusyuz. Wanita yang nusyuz itu bisa dikategorikan wanita yang durhaka, keluar dari rumahnya, meninggalkan daripada perintah suaminya tadi sebut, perintah taat kepada suaminya. Jangan. Ya mudah-mudahan saya doakan istri kalian insya Allah menjadi istri yang ahli surga, insya Allah ya. Nah, insya Allah. Tapi ajarin ya untuk berbakti ya, bakti sama kalian. Karena ini zaman sudah luar biasa nih. Zaman sudah luar biasa, zaman di mana syariat kayak tidak dilihat sama sekali. Benar. Mau siapapun dia. Kadang-kadang wanita itu Masya Allah, kecuali yang mereka benar-benar punya sentuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa mampu jaga. Wah, jangankan orang yang punya ilmu, apalagi orang tak punya ilmu. Wah, kalau udah pergi luar biasa. Nah, saya sampaikan seperti itu kepada kalian supaya kalian bisa didik istri dengan baik. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang patut kita kita perhatikan dalam hidup ini. Hal yang sepele, kayaknya sepele, tapi ini mampu menjadikan kita nanti disidang oleh Allah, punya solusi jalan keluar dengan sebab kita mampu mendidik istri dan anak-anak kita. Masalah istri kita dididik dia tidak mau, anak kita dididik dia tidak nurut sama kita, tugas kita sudah selesai. Sampai akhir hayat didik dia. Ternyata tidak mau nurut, tidak mau ngikut, ya udah. Nanti di akhirat tugas kita sudah selesai. Ketika Allah pertemukan kita nanti sama keluarga kita, sama anak-anak kita, dia tidak nurut, ya Allah sama aku, tidak bisa. Nah udah, lepas tanggung jawab kita. Dan inilah letak perpisahannya ketika seorang istri dan suami dia harus berpisah dikarenakan apa yang dilakukan itu melukai hati suaminya atau kemudian menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah berpisah, ada yang satu masuk surga, ada yang satu masuk bukan surga. Nah itu, maka jangan sampai kejadian itu menimpa kepada kita nih, jangan sampai kejadian itu menimpa kita. Kita doakan istri kita terus berbakti terus sama kita, taat terus sama kita, dengarkan dia. Nah, jangan sampai juga kita menjadikan sesuatu dalam hidup ini membebankan terlalu berat kepada istri kita dengan hal-hal yang berat. Misalkan ditakut-takutin, kau tidak taat sama aku, masuk neraka jahanam kau. Udah ditakut-takutin. Jangan juga seperti itu. Ajarin dia dengan cara yang lembut. Nah, jangan, tak boleh kau ngelawan lagi. Udah beb, tak mempan beb, pakai pelan, dia ngegas. Udahlah. Memang mungkin dia pembalap kali, ya udahlah, ya pembalap memang ngegas-ngegas lah dia ya. Nah, tapi mau sabar. Ngadepin istri seperti itu, sabar. Karena segala sesuatu insya Allah pasti ada masanya. Ada saatnya masa dia lembut, nah kau deketin dia dengan omongan kasih sayang yang bagus.
Pada saat dia lagi emosi itu apa? Kau mundur loh, jangan kau nasihatin dia. Kalau kau nasihatin, berbalik nanti kau malah dinasihatin sama dia. Nah, tak bisa. Biarkan dia lagi emosi segala macam, biarkan. Tenangkan dulu dirimu, nanti dia dah tenang, baru kau deketin dia. Nah, tak tenang-tenang dia, Beb. Ngomel terus, tak bisa berhenti. Dari pagi sampai malam, mau kau periksakan istri kau, mungkin gak ada gilanya kan, gila kan? Mau marah tiap hari gila kan? Dari pagi sampai malam marah terus, ini kan berarti ada yang tak sehat mungkin di pikiran dia ya. Nah, tapi insya Allah kalau kita sudah mulai bagus mendidik istri kita, insya Allah bagus. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau ditanya apakah ada memang perpisahan antara suami dengan istri nanti di akhirat? Wah, ada. Perpisahan anak dengan istri aja ada. Bagaimana seorang anak yang tidak berbakti kepada ayahnya kemudian berpisah? Kan'an putra Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu seorang rasul Nabi Allah. Kan'an putranya tidak mau ikut daripada orang tuanya. Di dunia dia sudah seperti itu, apalagi mau di akhirat tak bakal bisa ketemu. Nah, Beb, tapi kan anak kami bukan Kan'an, betul. Tapi ketika anak itu durhaka, kemudian durhakanya anak tadi tersebut berlebihan kepada orang tuanya, dan engkau membiarkannya, tidak mendidiknya, tidak mengarahkannya, bahkan kemudian menyumpahnya dengan sumpahan, maka menjadi ketetapan buat anak tersebut nanti di akhirat. Kesian. Beda kalau kau kemudian memberikan maaf kepadanya. Nah, itu pun seorang anak dia harus juga minta maaf kepada orang tuanya. Karena seorang anak yang dia kemudian dia menyakiti hati kedua orang tuanya, maka jangankan keberkahan, akhir hayat husnul khotimah pun dia tidak akan dia dapatkan. Benar. Ada satu sahabat dia sakratul maut, tidak mati-mati, udah diucapin syahadat, tidak bisa ngucap asyhadu an la ilaha illallah, dipandu sama Rasulullah tuh tidak bisa ngucap syahadat. Coba, padahal yang mandu itu Kanjeng Nabi. Sampai Rasulullah bilang, ada yang tahu tidak di sini siapa orang tuanya? Oh iya, ada ya Rasulullah tahu. Siapa? Ini Fulana, ini orang tuanya. Nah, kau tahu cerita anak ini enggak? Tahu ya Rasul. Gimana? Dia nih ya Rasul, dia pernah nyakiti hati ibunya. Dia pernah nyakiti hati orang tuanya ya Rasul. Dan dia sepertinya dia belum meminta maaf lah sama orang tuanya. Sampailah Rasulullah bilang, panggil orang tuanya. Dipanggil. Orang tuanya itu dipanggil, dia bilang, apakah ini anakmu? Betul ya Rasulullah. Dia sakratul maut ini dia tidak bisa menyebut kalimat-kalimat baik, tidak bisa. Apakah kau tidak kasihan lihat anakmu tadi tersebut hingga dia tidak mampu menyebutkan kalimat-kalimat baik? Pertamanya orang tua ini bilang, biarkan dia ya Rasul, biarkan dia. Dia anak yang durhaka, katanya gitu. Terus Rasulullah bilang, apa kau rela anakmu akan dibakar nanti di api neraka? Nah, menangis orang tua. Itulah bagusnya orang tua. Orang tua itu seapapun orang tua, senakal apapun anak kita, separah-parah apapun anak itu durhaka kepada orang tua tetap sayang dan cinta sama anaknya. Betul tak? Dia menangis orang tua dia. Ketika Rasulullah bilang gitu, nangis ibu ini. Ya Rasul, jangan sampai anakku ini kemudian dibakar di api neraka. Nah, kalau kau tidak ingin anakmu seperti itu, kau ridhoin dia, kau maafkan dia. Lalu dia mengatakan kepada anaknya, nak, ibu maafkan kamu, ibu redha dengan kamu sudah. Anak ini lalu dibantu oleh Rasulullah mengucapkan syahadat dan kemudian mampu dengan syahadat dengan sempurna. Lihatlah. Makanya di dunia aja akhir hayatnya sudah ngeri kalau orang itu durhaka sama orang tua. Begitu pula istri kita.
Maka jangan sampai seorang istri dia memiliki akhir hayat yang dia susah untuk mengucap. Ngeri itu. Ada dua kemungkinan. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak sadar, maksudnya proses mau mati, dia tidak sadar. Pernah tidak melihat orang yang mau meninggal sebelumnya tidak sadar dulu? Pernah nggak? Berapa hari, seminggu, 2 minggu tidur ya perasaan. Nah, maka kalau kita menghadapi ini, ya mudah-mudahan tidak terjadi kepada keluarga kita. Andaikan terjadi kepada salah satu daripada keluarga kita, contoh istri kita, mudah-mudahan insya Allah nggak terjadi ya. Nah, tapi kalau itu terjadi dalam istri kita, kejadian seperti ini, maka ketika dia ketidaksadarannya, bisikkan di telinganya, Ma, aku sayang sama kamu, aku ridho sama kamu. Kalau Allah tetapkan apapun terhadap dirimu, aku ridho dan aku memaafkan semua kesalahanmu dan maafkan aku. Telinganya dia, kita bisikkan tadi tersebut dengan kata-kata kita kayak tadi itu. Sampaikan itu kepada dia. Bisikkan kayak gitu. Jangan bisikkan yang enggak. Ma, mumpung kau tak sadar nih. Kau tahu enggak? Ada bini aku sana satu tuh. Kau diam ya. Enggak ada yang tahu nih. Nah, terus itu tanah kau yang itu tuh udah aku jual lah tuh. Nah, terus ada motor kau tuh, ada dah aku kasihkan sama orang untuk pinjam utang. Budak ini yang tak sadar, hanya sadar. Setan kau katanya, coba. Dari tak sadar yang sadar kan, dipaksa kan gitu ya. Tapi di sini saya sampaikan kepada kalian bahwa kalau dia tak sadar, sampaikan dengan kata-kata indah. Ridhoin dia. Kalau dia ada salah, maafkan dia. Dan engkau juga minta maaf, maafkan bapak juga. Kalau bapak banyak salahnya, belum sempurna jadi suami yang baik, belum sempurna jadi bapak dari anak-anak kita. Wah, itu bagus. Tapi yang jelas, jangan sambil nangis. Kadang orang ngomong nangis ini nggak jelas. Orang ini tidak sadar, hanya dia bangun ngomong apa kok dimakan itu coba. Jadi ngomongnya jelas, jangan sambil nangis, tapi kasih tahu dia. Nah, kasih tahu bahwa kita meridhoi kau, Ma. Nah, begitu juga orang tua kita yang tak sadar dia masa tak sadar sampai akhir hayat ini, sampai sakratul maut itu datang, itu tak sadar terhadap emak kita atau siapa saja, bisikkan ke telinga kita. Bisikkan ke telinga orang tadi tersebut, ke emak kita. Ma, aku minta maaf, Ma. Selama hidup mak ni mungkin aku ni banyak salahnya, banyak dosanya sama mak. Minta maaf mak, lahir batin. Kita pun ikhlas, mak pergi. Nah, udah. Jangan pakai embel-embel. Cincin yang kemarin mak simpan di mana ya mak ya? Nah, jangan gitu lagi. Jangan dikasih embel-embel lagi, malah mak ada mau mati, dia mau jalan dengan tenang, akhirnya dia tidak tenang gara-gara itu kan. Nah, kasih ucapan yang indah-indah. Nah, seperti itu. Makanya saya sering ditanya kalau pengajian ada ibu-ibunya, kadang tuh ditanya, Beb, bisa ke Beb seorang suami istri itu berpisah nanti di akhirat? Bisa. Apa belanda? Bisa lah. Berbeda jenis, berbeda tingkatan surganya aja bisa. Kalian surganya di atas misalkan kan. Nah, istri kalian misalkan lebih atas lagi lah daripada kaliannya. Karena biasanya istri kan lebih salehah biasanya ya. Budak-budak macam gini nih mas sedang-sedang. Nampaknya ya Masya Allah perampot ya. Nah, misalkan seperti itu, kalian masih surganya kalah dengan istri kalian. Itu berpisah, tapi sama-sama surga.
Nah, maka di situ kemudian bisa dikumpulkan sama Allah. Bisa. Yang ngeri itu ketika perpisahan itu, satu di surga, satu di neraka. Ya Allah, satu di neraka. Naudzubillah. Nah, itu yang paling ngeri. Aduh. Datang penduduk neraka masuk surga. Udah selesai. Masa hukumannya udah selesai, dia masuk surga. Lalu bilang sama kita nanya sama dia, Lai, mana kau Lai, baru datang Lai? Itulah aku, kena bakar aku, kena open aku di sana. Nah, aku ketemu sama istri kau di sana. Udah. Coba. Oh iya kau. Coba. Ngeri sedap gak kau bahas seperti gitu. Nah, coba. Nah, aku ketemu sama istri kau. Sian ya boy. Nah, bawa kita. Ya Allah. Nah, itu menjadi syafaatnya penduduk surga. Kita minta sama Allah, ya Allah, bini aku nih Allah, biar dia cerewet aku sayang sama dia ya Allah, biar dia garang gitu aku sayang sama dia ya Allah, masukkan dia ke surga ini ya Allah, kumpul sama kami-kami ini. Masuklah dia ke surga. Allah perintahkan malaikat-malik, kau ambil tuh umatnya Nabi Muhammad tuh, udah jadi angus-angus semua tuh kan, pilih-pilih tuh, udah. Habis itu dimandikan di telaganya punya Rasulullah. Nah udah. Habis mandi telaga itu kembali bagus sedia kala dan hidup kekal. Nah, maka cerita tentang telaga yang di surga itu, telaga di surga, orang yang udah dari neraka mandi di telaga itu, dia kembali bagus, tidak tua dan tidak mati-mati. Nah, kecuali dia minta mati kepada Allah dan dimatikan sama Allah. Nah, ada sebuah kisah ini Israiliyat lah ya, dari zaman-zaman dulu, nabi-nabi dulu. Itu di dunia dulu, di bumi ini ada cuman satu tetes telaga kehidupan yang ada di surga itu. Allah teteskan ke salah satu air. Nah, namanya Ainul Hayat. Nah, kalau kalian buka cerita-cerita itu banyak tuh populer ya, zaman-zaman dulu cerita itu populer. Ainul Hayat, telaga kehidupan. Nah, telaga kehidupan ini ada Allah tetapkan di dunia karena dia mendapatkan tetesan dari telaga surga tadi tersebut. Coba. Orang yang mereka orang yang mereka minum, maka dia bisa kekal. Ceritanya seperti itu. Dulu zaman Raja Zulkarnain, Iskandar Zulkarnain, beliau merintahkan untuk nyari telaga Ainul Hayat. Dibawalah Balkan tuh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, ada satu gua. Ketiga gua itu kemudian gua tadi tersebut diidentifikasi, di situ adalah telaga Ainul Hayat. Raja ini untuk memastikan, karena guanya tuh gelap sekali. Tidak ada tanda-tanda di situ ada telaga. Tapi raja bilang sama Balkan pada Nabi Khidir. Nabi Khidir dulu memang di zaman itu. Coba kau periksa. Nah, diperiksa. Kalau dia ada telaga itu, kasih tahu. Nah, periksa, ternyata benar ada. Nabi Khidir meminumnya. Maka dari beberapa kisah ini, riwayat beberapa ulama menyampaikan, ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, ada yang menyampaikan Nabi Khidir sudah wafat. Kebenarannya yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena kita juga dianjurkan untuk memberi hadrah Fatihah kepada Nabi Allah Khidir, karena beliau diceritakan juga ada yang masih hidup begitu. Minum Nabi Khidir.
dan beliau tetap muda dan kemudian tidak mati-mati. Ceritanya seperti itu. Begitu keluar, beliau berpikir, ini kalau keluar semua, kalau diceritakan hidup semua nih kan gitu kan. Jadi begitu keluar, Raja Zulkarnain, dan Zulkarnain termasuk raja yang membangun dinding dari tembaga dan baja untuk memenjarakan Ya'juj Ma'juj. Nah itu Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain bilang pada Nabi Khidir, gimana? Ada di dalam airnya? Tidak ada. Oh yaudah kita cari tempat lain. Nabi Khidir sudah meminumnya. Nah, maka ketika ditanya di manakah letak Ainul Hayat, di mana letak telaga kehidupan ini, sampai sekarang belum ada yang memberitahu. Mungkin sampai sekarang belum ketemu. Kalaupun ketemu, wah luar biasa. Kita ketemu telaga ini, minum, tak mati-mati. Masya Allah, tetap muda. Yang lain dah tua, umur 70 tahun, kita masih tetap. Nah, malahan kita bilang, tua dah kau, woy, sakit mati kau, bilang tua. Dia masih tetap terus, panjang umurnya terus, karena dia minum Ainul Hayat tadi. Ini sampai sekarang tidak diketahui di mana. Beb, saya mau cari, silakan aku cari lah. Barangnya tak tahu di mana. Ada beberapa riwayat menyampaikan itu di daerah Kutub. Ada yang menyampaikan Kutub di Kutub Utara ya. Ada yang menyampaikan itu di satu hutan yang tidak dikenali. Ada yang menyampaikan juga itu di satu tempat di antara negeri, di dalam negeri, maksudnya satu tempat namanya, biasanya orang nyebutnya segitiga Bermuda. Nah, segitiga Bermuda. Nah, itu di segitiga Bermuda itu, di situ ada yang menyampaikan ada Ainul Hayat. Nah, saya pernah ketemu misalkan di mana? Pasar pagi. Itu Ainul Hayati, boy. Bukan Ainul Hayat ya. Ainul Hayati kalau di pasar itu ya. Nah jadi dia susah, kalau mau yang mendapati susah memang. Tapi kalau memang kita kan nggak tahu petualang-petualang itu, makanya sampai sekarang itu ada petualang-petualang. Kalau di Islam itu ada Al-Idrisi. Al-Idrisi itu petualang. Dia menulis perjalanan dari Timur Tengah sampai ke Asia, sampai ke Cina, sampai ke Eropa. Dia nulis, dia perjalanan. Maka dia banyak menceritakan kisah-kisah daerah-daerah yang unik-unik, yang penuh dengan hal-hal yang mistis. Dia ceritakan Al-Idrisi itu. Kalau di luar ada Marco Polo. Nah, ada macam-macam. Nah, tapi kalau cerita Marco Polo sama Al-Idrisi, lebih tua Al-Idrisi lebih dulu. Al-Idrisi itu luar biasa, Masya Allah. Beliau itu mengelilingi dunia. Nah, mengelilingi dunia sehingga tahu tadi tersebut letak-letaknya. Kita wallahu alam, kita tidak tahu. Orang tadi tersebut mungkin apakah nemukan banyak, mungkin orang yang mereka sedang berburu tentang di mana letak Ainul Hayat, ya kita tidak tahu. Ya, yang penting bukan itu tujuan kita, itu yang penting untuk cari baik, bukan kita nak cari hidup selamanya, itu tidak usah ya. Kita tidak gila kemudian nak cari, boy besok kita berangkat cari Ainul Hayat, tidak usah, biasa ya, kita jalani hidup jalan ya, tidak usah terlalu berlebihan. Tapi kalau memang Allah tetapkan takdirnya kau ketemu Ainul Hayat, ya bisa aja, kita kan tidak tahu. Jalan naik motor, tiba-tiba begitu naik motor kabut, asap, dikira orang bakar sate, dikira orang bakar daging atau apa, wah ternyata orang bakar sampah. Nah gitu. Ternyata dia masuk dunia lain. Begitu keluar,
motor itu berubah jadi kuda. Misalkan dosa ngayal tapi ini ya. Nah, jadi kuda. Aku di mana nih ya? Nah, ada di negeri yang entah berantah. Kita kan tidak tahu kalau Allah punya keinginan seperti itu ya. Nah, udah jadi ngacauan tuh kuda ya kita. Nah, jadi seperti itu ya. Ajarkan istri kita untuk taat, berbakti sama kita, sama suaminya. Ajarin itu. Nah, dan didik istri kita tiap kali dia mau melakukan aktivitas apa saja yang sifatnya adalah keluar, wajib mendapatkan izin daripada suaminya, kecuali dalam keadaan darurat, misalkan dia bekerja. Kalau dia memang kerja, izinkan dia, karena dia untuk menghidupi juga rumah tangga dia. Nah, semoga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah SWT angkat derajat kita, muliakan kedudukan kita, dan Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minas syuhada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wal mu'afatin minal bidani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.